selamat pagi, salam Prajowibawa, tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Listono Terim selain SH, NIP 1968 1125 1991 021001, jabatan Fungsional Ali Muda, bertugas di Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, bidang pelindung masyarakat. Saya akan mengikuti ujian kenaikan jenjang jabatan fungsional Satpol PP Ali Muda ke jabatan fungsional Ali Madya. Ada pun video yang dinamis yang saya buat dengan beberapa materi sebagai berikut. 1. Patroli ketertiban umum ketentraman masyarakat. 2. Pengawasan perizinan. 3. Operasi pedagang kaki lima. 4. Pemantauan cukai. 5. Operasi ketupat. 6. Tindak pidana ringan. 7. Pam objek vital. 8. Penegakan perda. Sembilan kok. Mus keringnya langsung. Betul. Anak dia juga. Tidak bisa deh. Ya, sudah. Jangan bermain di jalan-jalan. Pantai ini murid. Nah, buka lagi katanya. Nah, ya begini bukannya. Ya, ikut aja apa aja. Nah, ini dua anaknya. Selamat siang. Selamat siang, Mas Kawan. Ya. Ini ada tentang paparan tentang ini ya. Saya mau melakukan pada komandan melakukan temuan saya tentang pelanggaran apa GP yang dilakukan oleh GP sudah dapat saya temukan dan melakukan pendatasan tentang ini kegiatan patroli GP kami yang kemarin ada sekitar 2 hari bersama Pak Ibu, aku dengan pelatih ke Binjai, ada sekitar Medan dan Binjai. Hasil dari yang kami dapatkan tangkapan gepeng itu kami serahkan ke Binjai, ke Bukti Abadi di daerah Langkat, apa namanya itu? Nama daerahnya itu Binjai Utara. Nah, PT Panti Gepeng, rehabilitasi Gepeng lah. Dari mulai jam 8 sampai jam 20.00. Kami di situ menyerahkan hasil tangkapan itu Gepeng itu ke UPT Dinas Sosial. Berapa orang yang tangkap? Sekitar ada 31 orang jumlah. Jadi kami buat berita acaranya penyerahan. Jadi disertai dengan dari PPNS penindakan langsung di lapangan. Jadi kami temukan ada 2 hasilnya. Pertama tentang perdanya jelas ada, yaitu tentang kegiatan gepeng ini diketahui di pedoman oleh Pak Kasat. Jadi selanjutnya nanti bagaimana hasil nanti setelah gepeng kami serahkan ke sana, selanjutnya kita bisa menunggu bagaimana nanti apakah Pak Kabit Tibung nanti mereka dengan organisasi dengan UPT atau dengan Pak Kasat koordinasi dengan baik gitu. Jadi selama 2 hari ini memang lumayan lah ya, kami dapatkan
nilai-nilainya, potensinya, hasilnya sangat bagus dan baik. Dengan nilai yang sangat memuaskan. Nanti kan kalau ada lagi petunjuk dari pimpinan ke depannya, apa kira-kira program ke depan dalam hal tata kelola pengaturan materi tentang UGP. Karena ini nanti saya dengan Bapak, kami nanti ke depan mungkin atas Bapak akan siap untuk menerima petunjuk dan arahan. Terima kasih. Ini Pak, ada ini dari atasan yang harus saya laksanakan itu. Ini kan ada surat dari atasan, ini harus dipaparkan Pak, Bapak patuhi gitu kan. Nah ini Pak, ini akan perda. Tujuan saya mau memaparkan Bapak tentang kita berorganisasi dulu Pak ya, berorganisasi. Interogasi, apa saya menginterogasi tadi membuat paparan bernegosiasi tentang Bapak tentang peraturan berjual pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tentang pedagang kaki lima. Termasuk ini Pak ya. Nah, ini kan ini kan jalan umum. Nah, yang artinya dilarang berjualan di atas trotoar atau paret. Nah, Bapak udah tahu mungkin ya. Nah, ada di Perda Kota, Perda Bupati pun ada. Perda Wali Kota, Perda Bupati. Di sini Pak, perda ini harus dipatuhi Pak. Harus dipatuhi. Boleh dilanggar. Kalau Bapak mau bermohon supaya kita keringanan boleh, tempat gitu ya, bukan berunjuk rasa ya. Biar aja nanti Bapak kan datangi Kapol PP, tolonglah gitu, jangan terlalu kejam kali gitu. Boleh. Nah, jadi gini Pak ya, perda ini Pak sudah lama ini Pak. Sudah lama ini berlaku dari tahun 80 ini Pak, perda ini Kota Medan. Salah satunya Pak, perda yang itu yang nggak berlanggar tidak boleh berjualan di atas paret. Satu, dilarang parkir sembarangan, dilarang buang sampah. Nah, yang terakhir Pak, ini ada dendanya nih Pak, ada dendanya. Kalau Bapak tidak mengikuti denda apanya peraturannya, Bapak kena denda. Denda ini ada 3 Pak. Pertama denda ringan, ukuran dulu denda. Nanti kalau Bapak terus berlanjut melanggar perda ini, ada kedua Pak. Bapak diangkut mungkin barang-barang Bapak diangkut. Ketiga Pak, Bapak bisa kena tindak perkara melanggar perda. Bapak ini kena sanksi, bukan, ada sanksi apa namanya Pak? Pajak, misalnya pajak pun ada Pak, ada terbagi juga pajak Pak, pajak bangunan, pajak tentang kebersihan, berjualan, nah itu semuanya harus kita seragamkan, harus ditaati semua kan. Seperti ini kan Pak, depan kantor Bapak jualan satu provinsi, tapi karena kami tengah rasa bicara persaudaraan, tapi gitu pun Pak, kalau bisa pelan-pelan, perlahan-lahan Bapak melihat ada negosiasi ke dalam ya kan? Karena perda wilayah kami Pak, provinsi, untuk perda kota. Jadi tata kota itu Pak bermacam-macam, tata kota bermacam-macam, tata kota bangunan, tata kota ketertiban, keamanan gitu. Semua itu ada aturan mainnya Pak, ada permainannya.
Oke? Bapak udah ngerti tidak maksud tujuan saya kan? Tahu. Jadi kalau Bapak Maya ingin mau apa gitu, boleh saja datang ke kantor kita. Bukan dengan saya atau dengan ada teman anggota komandan juga lah. Nah, supaya jangan terlalu apa kali itu. Boleh Pak, seperti itu Pak. Itu udah melanggar perda itu Pak, sana itu. Dagangannya sampai ke jalan. Makan badan jalan. Termasuk itu juga Pak, ini itu. Yang belakang kita ini Pak. Kena aja Pak. Pasal itu udah kena pasal 55 dilarang masuk, tidak boleh jualan. Pasalnya berapa Pak? Pasal 551 dilarang masuk. Termasuk ini juga nih Pak, kan Bapak kan dilarang berjualan, tidak boleh masuk di situ. Ada itu Pak. Kalau di pidana dia 551 udah perbuatan kekerasan, contoh, maling. Nah, masuk rumah Bapak 551 nggak boleh baru masuk. Udah kena. Ini kalau pedagang ini Pak, termasuk ini dari Perda bisa dikatakan tindak pidana ringan. Mencuri, tapi kalau mencuri yang kelasnya berkelasnya Pak, mobil itu nggak ringan lagi Pak, udah kelas berat. Pidana hukum berat itu, maling mobil. Kalau pedagang kaki lima itu termasuk yang dikatakan pidana ringan. Jadi oke Bu ya. Nanti dalam aja berorganisasi Bu ya. Supaya saya tuh ada tuh komandan lebih di atas saya. Oke Pak ya. Ya. Oke Bu. Terima kasih Bu ya. Udah. Di sini yang mau saya paparkan, saya tanya sama Ibu. Selama ini kan kita ada koordinasi ya, bersama menanggulangi unjuk rasa. Unjuk rasa itu ada tiga hal ya. Pertama, unjuk rasa tertutup. Yang kedua, unjuk rasa terbuka. Tuntutannya apa? Yang ketiga, unjuk rasa yang bersifat makar gitu Bu. Apa namanya? Melakukan tindakan tidak di luar dari undang-undang ya Bu ya. Kalau itu Bapak ini pintar banget. Enggak, betul saya fungsional Bu. Kemana pun bisa Bu ya. Belum pangkatnya Bu. Jadi di sini Bu, saya ingin minta keterangan juga gimana menurut Ibu bantuannya, pemaparannya seperti inilah Bu. Sama Ibu, bagaimana selain untuk Ibu, pandangan Ibu? Ini kan kesalahan unjuk rasa. Iya Bu, di video kan Bu, makanya saya bawa anggota saya. Kalau kami misalnya ini, kalau ada misalnya kan untuk pengamanan unjuk rasa ini, Iya. kalau kami kan harus ada surat pemberitahuannya, Iya, itu pertama, khusus iya. dari Bukan masalah teknis Intel. Iya. Itu kan. Betul aku bagian intel juga Bu. Oh iya. Udah sama-sama ngerti Bu. Jadi kan Bu, aku diunjuk langsung, tapi untuk ini lah Bu, kebersamaan kita Bu. Ibu kan polisi kan mitra kita juga kan, kerja sama yang baik. Artinya begini Bu, saya paparkan menjadi Ibu sama Ibu untuk saling mengetahui aja Bu. Ngerti ya. Berarti kan Bapak aneh memapar kan jangan Iya. bertanya sama saya. Iya. Nah, iya kan? Iya. Kalau bertanya sama tadi kan mau memapar, Iya, iya. bukan yang bertanya. Kan Jadi kan aku tanya sama Ibu, cocok seperti yang saya bilang sama Ibu. oh cocok gitulah. Aku kalau dibilang Ibu udah 2002 aku tentang zaman Anggi gagal Ibu kenal? Ada pemimpin provinsi. Oh iya kenal. Nah, itu komandan saya Bu. Saya tidak tahu. Belakangan ini ada sejarahnya juga dalam hati aja. Iya. Jadi Bu, ini Bu, aku tak tolong Ibu kalau Ibu udah begitu dari udah makasih lah Bu, singkat aja Bu ya. Iya Pak. Kerjasama yang baik. Iya Pak. Bapak masih Selain, tapi nggak ada marga-marga. Ini Bu, ada ini Pak. kira masih dia. Enggak. Masih lain. Oke lah. Oke Bu Iya ya. Pak. Oke Pak. Jadi kerjasama yang baik Bu. Iya. Kasih Bu ya. Izin Bu. Oke, Pak. Masuk. Mantel. Simarani. Lain. Oke.
Ini begini Pak, saya akan uraikan tentang Bapak sudah melanggar institusi. Nah, di bidang Perda. Di sini saya akan memaparkan Bapak akan menerima kami jatuhkan sanksi pelanggaran yang Bapak buat. Salah satu diskusi tentang asusila, disiplin, oh ya, disiplin pegawai PNS. Ini Pak ada di undang-undang kepegawaian Pak. Ini udah ada undang-undangnya Pak di kepegawaian RI. Bapak harus siap. Ya, saya jatuhkan sanksi kepada Bapak dengan rela. Bapak terima. Siap. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Sehat? Siap. Oke. Dengan ini Itu nama kali udah. akan saya jatuhkan sanksi kepada Bapak pelanggar disiplin ASN. Terima kasih. Udah. Selanjutnya kami akan serahkan ke atasan untuk diprotes Bapak. Siap. Terima kasih. Oke. Demikian. Siap. Materi yang dipaparkan di sini salah satu di antara dari tindakan institusi, salah satunya materinya peragaan cara saudara dalam mengampani gerakan tertib aturan perda dan perkada kepada ASN di lingkungan tempat kerja Anda. Salah satunya pertama kali disiplin apel setiap pagi 07.30 hingga 08.00. Yang kedua, aturan yang diterapkan yang kedua tentang area tempat dilarang merokok ruangan kerja atau di lingkungan sekitarnya, lingkup kantor. Yang ketiga, ASN harus mematuhi aturan pimpinan sesuai dengan tupoksinya. Salah satunya harus royal kepada pimpinan yang akan memberikan materi pekerjaan kepada anggota ASN. Hanya 3 yang dapat diterapkan, diikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lanjutannya, bila kita diperintahkan oleh pimpinan atasan untuk melakukan perjalanan dinas pada jam-jam dan hari-hari yang telah ditetapkan, wajib kita mematuhi sesuai dengan surat perintah tugas yang diberikan kepada kita. Siap dan melakukan sesuai dengan kehendak pada pimpinan. Arahan dari pimpinan diharapkan supaya seluruh ASN dapat mengikuti aturan yang dipedomani yang diperintahkan oleh pimpinan. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan-peraturan yang telah dicanangkan oleh pimpinan. Wajib diikuti dengan aturan main. Dan undang-undang kepegawaian menyatakan juga kita harus disiplin mengikuti aturan hukum. Terima kasih. Betul? Masa 30 tahun cuma dikasih 15 juta. Habis statusnya dari karyawan tetap jadikan karyawan kontrak. Aturan mana itu? Mana aturannya? Oleh karenanya Pak, kami pekerja buruh PT Samaut tetap meminta perusahaan dipekerjakan kembali. Jangan. Apa solusi terhadap buruhnya yang hampir 1.000 orang berada di luar, tidak diizinkan bekerja? Buruh menolak dialihkan statusnya dari pekerja tetap menjadi outsourcing, malah buruh yang di PHK, betul? Pak, dan peraturan itu agar dirubah Undang-Undang Tenaga Kerjaan, betul kan?
dirasa Bapak, saya mengerti peraturan itu Pak harus dijalankan, tapi tidak sesuai dengan kehendak Bapak. Bapak berdemonstrasi menyerahkan kantor gubernur ya. Nah, udah kita lihat tadi masa di sana, itu sedang panas, makanya saya panggil ketuanya. Di sini tujuannya menyelesaikan masalah. Ya, tujuan Bapak itu dua, beban gaji dan peraturan. Oke Pak? Oke. Bilang ketua. Bagi mahasiswa bagaimana? Setuju, bilang gitulah. Setuju. Ya. Setuju kan? Setuju. Jadi masuk dirasa setuju. Setuju. Oke. Udah. Jadi cepat Bu minum. Salaman dah lah kalau udah setuju. Salaman. Masalahnya ini sudah dirapatkan perwakilan kepada gubernur, pimpinan. Tapi di sini sebagai yang dituakan usulan diperintahkan gubernur telah dirapatkan kembali Kadis Tenaga Kerja mengenai gaji peraturan. Udah Kadis Tenaga Kerja punya wewenang tentang aturan main dalam pimpinan perusahaan memecat. Udah ibu kita katakan buruh wanita, peraturan itu bagi ibu yang akan melahirkan status tidak dibolehkan cuti. Tahu Pak? Bagi ketua harus tahu itu Pak, memaklumi. Jadi Bapak menggerakkan masa Bapak ada sekian ratus orang ya. Oke, maklum Bapak ya. Saya pun mengerti. Jadi di sini Pak, di sini nanti Bapak menghayati mengamalkan. Bapak kan punya keluarga juga kan? Punya keluarga kan? Ada istri ada anak. Kita kan butuh juga bekerja, ada rupiahnya. Kita ikuti peraturan, udah Pak. Ini harus kita selesaikan. Bukan di Sumatera Utara aja Pak. Indonesia ini. Dua lagi Indonesia. Jadi dua lagi. Bagi Bapak, ketua yang dituakan dan mahasiswa dan mahasiswa berada ya. Jadi ini perlu kita selesaikan di meja bundar ini agar tuntas. Satu apa Pak? Satu sejalan. Kata Pak PJ ini begini. Harus kita ikutkan pimpinan kepala daerah. Tidak boleh kita ibaratnya ada itu sama kita bisa. Dan kita masih hidup di pemerintahan ini, begitu Pak. Ini saya paparkan tentang cara pemilihan Pilpres Pilkada. Ada dua cara. Yang pertama, satu persiapan kita membantu dalam hal di TPS atau singkatannya KPU. Tugas kita paling utama itu. Nah, ikut membantu mengamankan kotak suara TPS. Kita ikut terlibat. Di sini saya paparkan tentang tugas kunci kita masing-masing. Sudah SOP, dari Kemendagri dan Kode Etik. Jadi di sini sudah kita lakukan kegiatan tersebut. Kita sekarang di bulan 6 ini menunggu hasil keputusan suara tentang Pilpres. Inilah dia hasil dari sampah cukai. Apa namanya? Pokoknya dia rokok ilegal lah. Ilegal, rokok ilegal. Nggak ada cukainya. Ini hasil tangkapan di daerah mana Pak? Di daerah Madinah. Madinah. Perbongan penyambungan ya? Penyambungan. Oke. Jumlahnya ini Pak. Kalau udah ada gorengnya hafal lah. 33. Inilah tangkapan dari tim penyidik PPNS Sapu PP Provinsi Sumatera Utara. Ya. Inilah termasuk ini menambah PAD Pak.
kerjasama dengan Bea Cukai dengan Satpol PP, tim PPNS, Bea Cukai dengan PPNS Satpol PP Kalimantan Utara. Oke, ini berlangsung di 2 kota Pak, di Kabupaten Madinah, daerah Penyambungan. Ditemukan di grosir atau gudang rokok tanpa melanggar izin Perda. Oke, makasih. Ya. Inilah Pak Jumbong penyidiknya, yang sudah berhasil menyita barang rokok tanpa izin, ilegal. Makasih. Oke. Unras, pemakaian kendaraan roda 4 dipakai untuk unras. Nah dia 1 unit. Yuk. Ini lagi. Inilah pabrik operasional PTI. Nah ini Pak kan, ini PTI yang baru dibentuk oleh Pak Kasat. Terima kasih, sehat semua. Yuk. Terus kendaraan roda truk, roda 6 belum berangkat ke lokasi tempatnya pengamanan unjuk rasa dan peraturan daerah. Terlebih dahulu dicek kendaraan dulu, dari mulai mesin semua dan dikunci, mesin, minyak, fisiknya kendaraan sehat. Nah, inilah dia. Inilah sehari-hari dipakai untuk operasional pengendalian unjuk rasa massa, perda adanya. Operasional ini, ya, operasional di bagian Tibum dan Linmas. Nah, ini dia satu lagi, ada 3 ini, 3. Kondisi keadaan sehat, standby. Oke, kokoh, mantap. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 unit. Truk roda 6, 3 unit. Mobil patroli 3 unit. 1 PTI, 3 untuk patroli. Keadaan baik, mantap. Nah, ini ruangan untuk penyimpanan kendaraan armada pada malam hari, siang. Dipakai untuk orang damkar. Dalam musolanya. Inilah barak. Ada barak 1, 2, 3, 4 pintu, 4 kamar barak. Karena tutup persirannya, kemungkinan asap, ekser, enak gawe, untuk serang itu. Apa lagi? Aduh, ya kan? Aman kan? Aman. Ada masalah? Aman. Gak ada yang cair belum? Belum. Ah ya. Siap tugas ya? Siap. Ini dalam rangka aku cek kesiagapan. Tapi kita kan di gedung. Ya. Baru manusianya, oke? Siap. Ya. Siaga. Jadi ini objek apa gedung kita jadi kurang ya luas lah ya, hampir 1 lebih ya. Kurang lebih. Ya aman anggota, oke aman lah ya. Aman terkendali. Tidak masalah. Iya. Tertib dan teratur, oke. Makasih ya. Siap. Maju terus. Siap. Sumber bermartabat. Siap. Ya, oke. Ya. Jadi Hasanuddin.
Ini letaknya PNS, pejabat dan non pejabat. Ada semua di sini. 1, 2, 10 lantai. Nah ini tiket penjagaan hub digital. Wakil Gubernur. Nah mana? Tiap harinya. Oke. Posisi pos tiket pintu kedua. Mana dia? Aku orang yang dua. Lagi mana? Inilah pos tiket yang kedua. Kita menuju ke pintu utama 1. Ini dia. Ini lapangan pengamanan bagian dalam. Ada berapa? 6, 7. Oke, kita lanjutkan ya. Kasih ya. Ya. Ya, tahun depan. Nah, ini dia. Ini komandannya. Ya, oke ya. Oke. Ya, ini dia. Tiket. Pintu utama, pintu emas namanya, pintu utama. Oke, ini. Nah, jalan terus. Kasih ya, sabar ya. Demikianlah video dinamis yang saya buat, semoga bermanfaat. Saya mohon doa dan dukungan. Salam Prajo Wibawa, tetap semangat.